Kerajaan Mataram yang kelak mengguncang seluruh tanah Jawa tidak lahir dari istana megah, bukan pula dari tahta warisan. Ia bermula dari sebuah hutan angker bernama Alas Mentaok, dari hadiah tanah yang dianggap kutukan, dan dari seorang pemuda yang memilih melawan rajanya sendiri demi masa depan rakyatnya. Dari pengkhianatan, peperangan, hingga penobatan sakral, di sanalah takdir besar Mataram ditulis. Bagaimana sebuah hutan sunyi bisa melahirkan kerajaan terbesar di Jawa? Inilah kisah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nani News Story, channel yang mengajak kamu menelusuri kisah sejarah, legenda, dan cerita Nusantara yang penuh makna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nani News Story. Siapkan diri kamu, dengarkan dengan hati, karena setiap kisah memiliki pesan dan setiap sejarah punya pelajaran. Angin perubahan berhembus kencang di tanah Jawa setelah wafatnya Sultan Trenggana, penguasa besar Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa itu perlahan kehilangan kekuatannya. Tidak ada lagi satu sosok yang mampu menyatukan para bangsawan, ulama, dan panglima perang di bawah satu panji. Perebutan kekuasaan pun tak terelakkan. Istana Demak yang dahulu ramai oleh musyawarah, kini dipenuhi bisik-bisik intrik dan kecurigaan. Arya Penangsang dari Jipang Panolan menjadi salah satu tokoh yang menuntut hak atas tahta Demak. Ambisinya menimbulkan pertumpahan darah. Banyak adipati dan bangsawan terbunuh, desa-desa dilanda ketakutan, dan rakyat kecil menjadi korban perebutan kekuasaan para elit. Jalur perdagangan terganggu, ladang-ladang terbengkalai, dan ketentraman yang dulu dijaga Demak perlahan lenyap. Dalam situasi kacau itu, muncullah seorang tokoh dari pedalaman bernama Jaka Tingkir. Ia bukan bangsawan pesisir seperti kebanyakan elit Demak, melainkan sosok yang tumbuh dengan kekuatan fisik, kecerdikan, dan keberanian luar biasa. Jaka Tingkir perlahan mengumpulkan dukungan, baik dari kalangan ulama maupun prajurit. Dengan strategi dan kekuatan militer, ia berhasil menyingkirkan Arya Penangsang dan mengakhiri perang saudara yang melumpuhkan Demak. Namun kemenangan itu tidak serta-merta menghidupkan kembali Demak seperti sedia kala. Jaka Tingkir menyadari bahwa pusat kekuasaan lama di pesisir utara Jawa tidak lagi aman dari konflik dan pengaruh luar. Maka ia mengambil keputusan besar, memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman Jawa. Dari sinilah lahir Kesultanan Pajang, dengan Jaka Tingkir dinobatkan sebagai Sultan Hadiwijaya. Perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang menandai perubahan besar dalam sejarah Jawa. Arah politik bergeser dari pesisir ke pedalaman. Budaya, kekuasaan, dan spiritualitas Jawa mulai berpadu semakin kuat dengan ajaran Islam. Pajang menjadi pusat pemerintahan baru, tempat para bangsawan dan tokoh-tokoh penting berkumpul, termasuk seorang abdi setia bernama Ki Ageng Pemanahan. Meskipun Pajang tampak kuat di permukaan, benih-benih perubahan lain mulai tumbuh diam-diam. Di balik stabilitas yang diciptakan Sultan Hadiwijaya, tersimpan potensi lahirnya kekuatan baru. Wilayah-wilayah pedalaman yang belum tersentuh kekuasaan penuh Pajang menyimpan peluang bagi masa depan yang lebih besar. Babak baru sejarah Jawa pun dimulai. Dari runtuhnya Demak dan bangkitnya Pajang, tak banyak yang menyadari bahwa sebuah kerajaan besar sedang menunggu waktunya untuk lahir. Sebuah kerajaan yang kelak tumbuh dari hutan sunyi, dipimpin oleh generasi baru, dan dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Pajang berdiri di atas puing-puing kejayaan Demak. Setelah dinobatkan sebagai Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir segera menata ulang pemerintahan yang porak-poranda akibat perang saudara. Pajang tidak berada di pesisir seperti Demak, melainkan di pedalaman Jawa. Letaknya yang strategis membuat kerajaan ini relatif aman dari ancaman bajak laut dan campur tangan kekuatan asing yang sering datang melalui jalur laut. Sultan Hadiwijaya memerintah dengan ketegasan sekaligus kebijaksanaan.
Ia berusaha merangkul para bangsawan Demak yang tersisa, para adipati daerah, serta para ulama agar Pajang menjadi pusat kekuasaan yang sah. Istana Pajang pun ramai oleh pertemuan politik, musyawarah agama, dan latihan militer. Perlahan kepercayaan rakyat mulai tumbuh kembali. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Pajang berkembang menjadi kerajaan yang kuat. Pertanian diperbaiki, jalur perdagangan darat diperkuat, dan keamanan wilayah dijaga ketat. Sultan memahami bahwa kekuatan kerajaan tidak hanya ditentukan oleh pasukan perang, tetapi juga oleh kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, para petani diberi perlindungan dan para pedagang dijamin keamanannya. Pada masa inilah muncul banyak tokoh penting di lingkungan Pajang. Salah satu yang paling dipercaya oleh Sultan Hadiwijaya adalah Ki Ageng Pemanahan. Ia bukan sekedar prajurit, melainkan penasehat yang bijak dan pemimpin yang disegani. Kesetiaannya kepada Pajang tidak diragukan, dan jasanya dalam menumpas Arya Penangsang membuat namanya harum di istana. Hubungan antara Sultan Hadiwijaya dan Ki Ageng Pemanahan lebih dari sekedar raja dan abdi. Keduanya terikat oleh kepercayaan dan persaudaraan dalam perjuangan. Ki Ageng Pemanahan sering diutus menjalankan tugas penting, baik untuk menjaga keamanan wilayah maupun meredam gejolak di daerah-daerah yang belum sepenuhnya tunduk kepada Pajang. Meski tampak kokoh, Pajang sesungguhnya masih menyimpan kerentanan. Banyak wilayah pedalaman belum sepenuhnya berada di bawah kendali langsung kerajaan. Daerah-daerah itu dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang setia, tetapi memiliki kekuatan sendiri. Sultan Hadiwijaya menyadari bahwa untuk menjaga stabilitas jangka panjang, Pajang harus memperluas pengaruhnya secara bijaksana. Dalam konteks inilah, keputusan besar mulai direncanakan. Sultan Hadiwijaya berniat menghadiahkan wilayah baru kepada para tokoh yang berjasa agar daerah-daerah tersebut berkembang dan tetap setia kepada Pajang. Tanpa disadari, kebijakan inilah yang kelak menjadi pintu lahirnya sebuah kekuatan baru di tanah Jawa. Di tengah kemakmuran Pajang, takdir mulai menenun jalan bagi masa depan yang berbeda. Dari istana yang megah dan sawah-sawah yang hijau, sejarah perlahan bergerak menuju sebuah hutan lebat bernama Alas Mentaok. Di sanalah, benih kerajaan Mataram akan mulai ditanam, menunggu waktu untuk tumbuh menjadi kekuasaan besar. Nama Ki Ageng Pemanahan semakin harum di lingkungan Kesultanan Pajang. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, setia, dan tidak pernah mengingkari perintah Sultan Hadiwijaya. Dalam berbagai urusan penting kerajaan, Ki Ageng Pemanahan selalu hadir sebagai pelaksana yang dapat dipercaya. Ia tidak banyak berbicara, tetapi tindakannya selalu membawa hasil. Peran besarnya bermula saat Pajang masih berhadapan dengan ancaman Arya Penangsang dari Jipang Panolan. Dalam konflik berdarah itu, Ki Ageng Pemanahan berdiri di garis depan bersama para panglima lain. Ia mempertaruhkan nyawa demi menegakkan kekuasaan Sultan Hadiwijaya. Kemenangan atas Arya Penangsang bukan hanya mengakhiri perang saudara, tetapi juga mengukuhkan Pajang sebagai penguasa baru tanah Jawa. Atas jasa besar tersebut, Sultan Hadiwijaya berniat memberi ganjaran. Dalam sebuah pertemuan istana, Sultan menyampaikan janjinya kepada Ki Ageng Pemanahan. Ia akan dianugerahi sebidang tanah luas untuk dikelola dan diwariskan kepada keturunannya. Tanah itu bukan wilayah biasa, melainkan sebuah kawasan hutan lebat di pedalaman yang dikenal dengan nama Alas Mentaok. Bagi sebagian orang, hadiah itu terasa aneh. Alas Mentaok terkenal angker dan belum tersentuh peradaban. Hutan tersebut diyakini menjadi tempat bersemayam makhluk halus dan binatang buas. Tidak sedikit orang yang masuk ke sana dan tidak pernah kembali. Namun bagi Ki Ageng Pemanahan, janji itu justru mengandung harapan besar. Ia melihat Alas Mentaok bukan sebagai tanah terkutuk, melainkan sebagai lahan masa depan. Tanah yang masih perawan berarti tanah yang bisa dibentuk sesuai kehendak. Dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, Ki Ageng Pemanahan yakin wilayah itu dapat diubah menjadi pemukiman yang makmur. Keyakinan itu diperkuat oleh petunjuk spiritual yang ia terima dari para guru dan ulama. Meski demikian,
janji Sultan Hadiwijaya tidak langsung terwujud. Waktu berlalu, sementara urusan kerajaan terus menyita perhatian. Alas Mentaok masih tetap berupa hutan sunyi. Ki Ageng Pemanahan tidak menuntut atau mendesak. Ia memilih bersabar, menjaga kesetiaan, dan menunggu waktu yang tepat. Dalam masa penantian itu, Ki Ageng Pemanahan mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan pengikut setia, membina keluarga, dan mendidik putranya Danang Sutawijaya dengan keras namun penuh kasih. Sang putra diajarkan ilmu kepemimpinan, bela diri, dan nilai-nilai spiritual Jawa Islam yang kelak menjadi fondasi kekuasaan besar. Akhirnya, saat yang dinanti tiba, Sultan Hadiwijaya menepati janjinya. Ki Ageng Pemanahan secara resmi diizinkan membuka Alas Mentaok dan menjadikannya wilayah kekuasaannya. Perintah itu sederhana, tetapi dampaknya kelak luar biasa. Dari keputusan inilah, roda sejarah mulai berputar menuju lahirnya Kerajaan Mataram. Dengan langkah mantap, Ki Ageng Pemanahan bersiap meninggalkan Istana Pajang. Ia tidak tahu bahwa perjalanan menuju Alas Mentaok bukan sekedar membuka hutan, melainkan membuka jalan bagi sebuah dinasti besar yang akan mengguncangkan tanah Jawa. Perjalanan Ki Ageng Pemanahan menuju Alas Mentaok bukanlah perjalanan biasa. Ia meninggalkan kenyamanan Istana Pajang dan memasuki wilayah yang masih diselimuti misteri. Bersama keluarga, pengikut setia, serta beberapa prajurit pilihan, ia melangkah ke arah selatan, menembus hutan, sungai, dan rawa. Setiap langkah terasa berat, seolah alam sendiri menguji niat dan keteguhan hatinya. Alas Mentaok terbentang luas dan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, akar-akar tua melilit tanah, dan cahaya matahari hanya menembus tipis di antara rimbunnya dedaunan. Suara binatang liar kerap terdengar di malam hari, menambah kesan angker yang telah lama melekat pada hutan itu. Banyak pengikut sempat ragu, namun Ki Ageng Pemanahan tetap melangkah dengan keyakinan. Sebelum membuka hutan, Ki Ageng Pemanahan mengadakan laku spiritual. Ia berpuasa, berdoa, dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keyakinan Jawa Islam yang dianutnya, membuka tanah baru bukan sekedar pekerjaan fisik, melainkan juga urusan batin. Alam harus dihormati, dan kekuatan tak kasat mata harus diperlakukan dengan bijaksana. Setelah ritual dilakukan, pembabatan hutan pun dimulai. Pohon-pohon besar ditebang, semak-semak dibersihkan, dan lahan mulai terbuka. Pekerjaan itu berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Banyak rintangan menghadang, penyakit, binatang buas, hingga kelelahan. Namun perlahan, Alas Mentaok mulai berubah wajah. Pemukiman kecil pertama pun berdiri. Rumah-rumah sederhana dari kayu dan bambu dibangun, ladang dibuka, sawah mulai digarap, dan sumber air dimanfaatkan. Ki Ageng Pemanahan memimpin langsung, bekerja bersama rakyatnya. Ia tidak bertindak sebagai tuan yang memerintah dari kejauhan, melainkan sebagai pemimpin yang turun tangan. Kabar tentang wilayah baru yang subur segera menyebar. Penduduk dari daerah sekitar berdatangan untuk menetap. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan yang adil dan bijaksana. Mentaok perlahan tumbuh menjadi daerah yang hidup, jauh berbeda dari hutan angker yang dahulu ditakuti. Di tengah pembangunan itu, Danang Sutawijaya tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya memimpin, bekerja, dan berdoa. Pengalaman membuka Alas Mentaok membentuk wataknya, keras dalam prinsip, kuat dalam tekad, dan tajam dalam membaca keadaan. Tanpa disadari banyak orang, perubahan besar sedang terjadi. Dari hutan yang sunyi, lahir sebuah pusat kekuatan baru. Alas Mentaok bukan lagi sekedar wilayah hadiah, melainkan fondasi bagi kekuasaan yang kelak menyaingi bahkan melampaui Pajang.
Ketika matahari terbenam di balik rimbun pepohonan Mentaok, Ki Ageng Pemanahan memandang tanah yang telah dibukanya. Di sanalah ia melihat masa depan yang tidak lagi hanya milik dirinya, tetapi milik generasi penerus yang akan menuliskan sejarah besar Kerajaan Mataram. Mentaok terus berkembang menjadi wilayah yang makmur. Sawah-sawah menghijau, lumbung padi terisi, dan kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib. Nama Ki Ageng Pemanahan semakin dihormati, bukan hanya sebagai pembuka tanah, tetapi sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Setiap keputusan yang ia ambil selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat dan keharmonisan alam. Namun, waktu tidak pernah berhenti. Usia Ki Ageng Pemanahan kian menua, dan kesehatannya perlahan menurun. Meski tubuhnya melemah, pikirannya tetap jernih. Ia sering duduk di serambi rumahnya, memandang sawah dan pemukiman yang dahulu hanyalah hutan lebat. Dalam hatinya tersimpan rasa syukur, tetapi juga kesadaran bahwa tugasnya di dunia hampir selesai. Menjelang akhir hayatnya, Ki Ageng Pemanahan memanggil Danang Sutawijaya. Dalam pertemuan yang penuh keheningan, sang ayah menyampaikan pesan-pesan penting. Ia berpesan agar Danang selalu memimpin dengan keadilan, tidak sombong dalam kekuasaan, dan senantiasa mengingat Tuhan dalam setiap langkah. Baginya, kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada senjata, melainkan pada kebijaksanaan dan pengendalian diri. Tak lama kemudian, Ki Ageng Pemanahan wafat. Kabar kepergiannya menyelimuti Mentaok dengan duka mendalam. Rakyat dari berbagai penjuru datang untuk memberi penghormatan terakhir. Tangis dan doa berpadu mengiringi kepergian sosok yang telah mengubah nasib banyak orang. Ki Ageng Pemanahan dimakamkan dengan penuh penghormatan sebagai pendiri dan pelindung wilayah Mentaok. Wafatnya Ki Ageng Pemanahan menandai berakhirnya satu babak penting, namun sekaligus membuka babak baru yang lebih menentukan. Kepemimpinan Mentaok kini berada di tangan Danang Sutawijaya. Sebagai penerus, ia memikul beban besar, menjaga warisan ayahnya sekaligus menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit. Danang Sutawijaya mulai menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin muda. Ia memperkuat pertahanan, menata pemerintahan, dan menjaga hubungan dengan Kesultanan Pajang. Secara lahiriah, Mentaok masih tunduk pada Sultan Hadiwijaya. Namun di balik itu, Danang perlahan membangun kemandirian dan loyalitas rakyat kepadanya. Para tetua dan tokoh masyarakat memperhatikan perubahan itu dengan saksama. Mereka melihat dalam diri Danang keberanian dan ambisi yang lebih besar dibanding ayahnya. Beberapa mendukung penuh, sementara yang lain menyimpan kekhawatiran akan masa depan hubungan Mentaok dengan Pajang. Di tengah suasana berkabung dan konsolidasi, Danang Sutawijaya sering merenung di tempat ayahnya dahulu bersemedi. Ia menyadari bahwa jalan yang akan ditempuh tidak lagi sekedar membuka tanah, melainkan membuka takdir. Di hadapannya terbentang pilihan sulit antara kesetiaan dan kemandirian. Wafatnya Ki Ageng Pemanahan bukanlah akhir, melainkan permulaan dari pergulatan besar. Dari Mentaok yang kian kuat, seorang pemimpin muda bersiap melangkah menuju panggung sejarah, menuju lahirnya kekuasaan yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Mataram. Sejak wafatnya Ki Ageng Pemanahan, Mentaok berada di bawah kepemimpinan Danang Sutawijaya. Ia masih muda, tetapi wibawanya cepat tumbuh. Rakyat melihatnya sebagai pewaris sah yang tidak hanya membawa nama besar ayahnya, tetapi juga semangat baru. Di balik sikapnya yang tenang, Danang menyimpan ambisi yang perlahan menguat seiring waktu. Secara resmi, Mentaok tetap mengakui Kesultanan Pajang sebagai penguasa tertinggi. Upeti tetap dikirim, dan utusan Pajang disambut dengan hormat. Namun, Danang Sutawijaya mulai mengatur wilayahnya dengan cara yang lebih mandiri. Ia memperkuat pasukan, melatih prajurit secara rutin, dan membangun pertahanan di titik-titik strategis.
Semua dilakukan dengan hati-hati agar tidak memancing kecurigaan terbuka. Hubungan Danang dengan Istana Pajang tidak selalu mulus. Beberapa bangsawan Pajang memandang Mentauk dengan rasa curiga. Mereka melihat perkembangan wilayah itu terlalu pesat untuk sekedar tanah hadiah. Laporan-laporan tentang kekuatan militer Danang mulai sampai ke telinga istana, menimbulkan kegelisahan di kalangan elit Pajang. Danang Sutawijaya sendiri menyadari resiko langkah-langkahnya. Namun baginya, Mentauk tidak boleh selamanya bergantung pada Pajang. Ia melihat lemahnya kepemimpinan setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya sebagai tanda bahwa Pajang akan kembali dilanda konflik. Dalam perenungannya, Danang meyakini bahwa masa depan Jawa berada di tangan kekuatan baru yang lahir dari pedalaman. Di sisi lain, Danang juga memperkuat legitimasi spiritualnya. Ia mendekatkan diri kepada para ulama dan tokoh spiritual, menjalani laku tapa dan memohon petunjuk ilahi. Dalam tradisi Jawa Islam, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga restu langit. Keyakinan ini membuat Danang semakin mantap melangkah. Ketegangan mulai terasa ketika utusan Pajang datang dengan sikap yang lebih mengawasi daripada bersahabat. Mereka mempertanyakan kekuatan pasukan Mentauk dan kesetiaan Danang Sutawijaya. Dengan kecerdikannya, Danang menjawab semua pertanyaan dengan sikap hormat tanpa membuka niat sebenarnya. Namun di balik senyum dan kata-kata halus, jarak antara Mentauk dan Pajang kian melebar. Rakyat Mentauk mulai merasakan perubahan. Mereka dilibatkan dalam latihan pertahanan, diajari kedisiplinan, dan ditanamkan rasa kebanggaan terhadap wilayahnya. Perlahan, loyalitas mereka tidak lagi tertuju pada Pajang, melainkan pada Danang Sutawijaya sebagai pemimpin yang hadir di tengah-tengah mereka. Benih pemberontakan pun mulai tumbuh meski belum terlihat di permukaan. Danang Sutawijaya memahami bahwa benturan dengan Pajang hanya tinggal menunggu waktu. Ia menyiapkan diri, pasukan dan batin untuk menghadapi hari ketika kesetiaan harus dipilih antara tunduk atau merdeka. Di balik tenangnya Mentauk, badai besar sedang disiapkan. Danang Sutawijaya berdiri di persimpangan sejarah, menyadari bahwa langkah berikutnya akan menentukan nasib wilayahnya dan kelahiran sebuah kerajaan besar bernama Mataram. Wafatnya Sultan Hadiwijaya menjadi titik balik yang menentukan bagi Kesultanan Pajang. Sepeninggal sang raja, istana kembali dilanda perebutan kekuasaan. Para bangsawan saling mencurigai, sementara pengaruh raja melemah. Situasi yang rapuh ini cepat terdengar hingga ke Mentauk, dan Danang Sutawijaya membaca keadaan dengan cermat. Di Istana Pajang, para penasehat mulai membicarakan Mentauk dengan nada khawatir. Wilayah yang dahulu hanya hadiah, kini menjelma menjadi kekuatan yang mandiri. Pasukan Danang dikenal disiplin, rakyatnya loyal, dan pemimpinnya memiliki karisma yang kian besar. Beberapa bangsawan mendesak agar Pajang bertindak tegas sebelum Mentauk benar-benar lepas kendali. Utusan-utusan Pajang pun kembali dikirim, kali ini dengan tuntutan yang lebih keras. Mereka meminta tambahan upeti, pembatasan jumlah pasukan, dan kehadiran Danang Sutawijaya di istana sebagai bentuk kesetiaan. Permintaan itu terasa seperti tekanan politik yang terang-terangan. Danang menerima utusan tersebut dengan sopan, tetapi hatinya menolak untuk tunduk lebih jauh. Dalam musyawarah bersama para tokoh Mentauk, Danang Sutawijaya menyampaikan pandangannya. Ia menilai Pajang telah kehilangan arah dan tidak lagi mampu menjamin keamanan wilayah-wilayah di bawahnya. Menurutnya, Mentauk harus berdiri di atas kaki sendiri agar rakyatnya tidak terseret dalam konflik istana yang tiada akhir. Musyawarah itu berlangsung alot, namun perlahan dukungan menguat di pihak Danang. Ketegangan akhirnya berubah menjadi bentrokan terbuka. Pasukan Pajang mencoba menunjukkan kekuatan dengan memasuki wilayah sekitar Mentauk. Danang Sutawijaya tidak mundur.
Dengan strategi matang, ia memimpin pasukannya menghadang dan memukul mundur lawan. Pertempuran itu menjadi tanda jelas bahwa hubungan Mentaok dan Pajang telah pecah. Kemenangan tersebut mengguncang wibawa Pajang. Nama Danang Sutawijaya semakin disegani, bahkan ditakuti. Banyak daerah pedalaman mulai melirik Mentaok sebagai pusat kekuatan baru. Dukungan moral dan logistik mengalir, memperkuat posisi Danang dalam menghadapi kemungkinan perang yang lebih besar. Di tengah hiruk-pikuk kemenangan, Danang Sutawijaya tidak larut dalam euforia. Ia menyadari bahwa perlawanan terhadap Pajang bukan sekedar urusan militer, melainkan langkah menuju perubahan besar dalam tatanan kekuasaan Jawa. Ia memperkuat persatuan internal dan menjaga agar rakyat tidak terpecah oleh ambisi. Pecahnya hubungan dengan Pajang menandai berakhirnya masa ketundukan Mentaok. Jalan kembali telah tertutup. Dari titik inilah, Danang Sutawijaya melangkah sebagai pemimpin merdeka, siap menapaki jalan menuju penobatan dirinya sebagai raja. Sejarah pun bergerak semakin dekat ke kelahiran Kerajaan Mataram. Setelah pecahnya hubungan dengan Pajang, Mentaok bersiap menghadapi perang besar yang tak terelakkan. Danang Sutawijaya memahami bahwa kemenangan kecil sebelumnya hanyalah awal. Pajang, meski melemah, masih memiliki pasukan dan pengaruh yang luas. Maka ia memerintahkan persiapan menyeluruh, bukan hanya kekuatan senjata, tetapi juga keteguhan batin rakyatnya. Latihan militer diperketat, para prajurit ditempa siang dan malam, diajari disiplin, strategi, dan keberanian. Benteng-benteng alam dimanfaatkan, jalur-jalur sempit dijaga, dan logistik disiapkan dengan rapi. Danang Sutawijaya memimpin langsung persiapan itu, hadir di tengah pasukan, memberi semangat dan teladan. Kehadirannya menumbuhkan keyakinan bahwa mereka berjuang untuk masa depan sendiri. Di sisi lain, Pajang mengumpulkan pasukan untuk menundukkan Mentaok. Para bangsawan berharap satu kemenangan besar dapat mengembalikan wibawa kerajaan. Pasukan Pajang bergerak menuju pedalaman dengan keyakinan bahwa Mentaok hanyalah wilayah kecil yang membangkang. Mereka meremehkan kekuatan Danang Sutawijaya dan dukungan rakyat di belakangnya. Pertempuran besar pun pecah di wilayah sekitar Mentaok. Denting senjata, teriakan prajurit dan debu perang menyelimuti medan laga. Strategi Danang Sutawijaya terbukti unggul. Ia memanfaatkan medan, memecah konsentrasi lawan, dan menyerang pada saat yang tepat. Pasukan Pajang yang tidak siap menghadapi perlawanan terorganisir mulai terdesak. Perang berlangsung sengit dan melelahkan. Banyak korban berjatuhan di kedua pihak. Namun semangat pasukan Mentaok tidak surut. Mereka bertempur dengan keyakinan bahwa kekalahan berarti kembali tunduk pada kekuasaan yang rapuh. Di tengah pertempuran, Danang Sutawijaya tampil sebagai pemimpin sejati, tegas, berani, dan tidak gentar menghadapi bahaya. Akhirnya, kemenangan berpihak pada Mentaok. Pasukan Pajang dipukul mundur, sebagian menyerah, sebagian kembali ke Pajang dengan kekalahan pahit. Kabar kekalahan itu mengguncangkan sisa-sisa kekuasaan Pajang. Wibawa kerajaan runtuh dan pengaruhnya di pedalaman lenyap satu persatu. Kemenangan ini menjadi penentuan nasib. Danang Sutawijaya tidak sekedar menang perang, tetapi memenangkan hak untuk menentukan arah masa depan. Daerah-daerah lain mulai menyatakan kesetiaan, melihat Mentaok sebagai pusat kekuatan baru yang stabil dan adil. Di tengah sorak kemenangan, Danang Sutawijaya tetap menundukkan kepala. Ia menyadari bahwa perang hanyalah jalan menuju tujuan yang lebih besar, membangun tatanan baru yang membawa ketentraman. Dengan berakhirnya perang penentuan ini, pintu menuju kelahiran Kerajaan Mataram terbuka lebar. Kemenangan atas Pajang membawa perubahan besar bagi Mentaok. Wilayah yang dahulu hanya dikenal sebagai tanah hadiah, kini menjelma menjadi pusat kekuasaan baru di pedalaman Jawa. Daerah-daerah sekitar mengirim utusan, menyatakan kesetiaan kepada Danang Sutawijaya. Rakyat merasakan harapan baru.
harapan akan kepemimpinan yang kuat, adil, dan mampu menjaga ketentraman. Di tengah perubahan itu, Danang Sutawijaya menyadari bahwa kemenangan militer saja tidak cukup. Kekuasaan membutuhkan legitimasi yang jelas, baik secara politik maupun spiritual. Tanpa penobatan resmi, Mentauk akan terus dipandang sebagai wilayah pemberontak. Karena itulah, Danang mempersiapkan sebuah peristiwa besar yang akan menentukan masa depan wilayahnya. Para ulama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dikumpulkan. Musyawarah panjang dilakukan untuk menentukan bentuk pemerintahan baru. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Mentauk tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pajang, melainkan berdiri sebagai kerajaan merdeka. Kesepakatan tersebut disambut dengan doa dan harapan agar kekuasaan baru ini membawa berkah bagi seluruh tanah Jawa. Prosesi penobatan dilaksanakan dengan hikmat. Diiringi doa-doa dan laku spiritual, Danang Sutawijaya resmi dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam. Ia mengambil gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Gelar itu bukan sekedar simbol kekuasaan, melainkan pernyataan tanggung jawab sebagai pemimpin perang, sekaligus penjaga tatanan agama dan masyarakat. Dalam pidato penobatannya, Panembahan Senapati menegaskan bahwa Mataram akan dibangun di atas keadilan dan persatuan. Ia berjanji melindungi rakyat kecil, menghormati ulama, dan menjaga keseimbangan antara kekuatan duniawi dan spiritual. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, menguatkan keyakinan bahwa mereka telah memilih pemimpin yang tepat. Setelah penobatan, Panembahan Senapati segera menata pemerintahan. Ia membagi wilayah, mengangkat pejabat, dan menyusun aturan yang memperkuat stabilitas kerajaan. Mataram mulai dikenal sebagai kerajaan yang tertib dan disegani. Kekuatan militernya terjaga, sementara kehidupan rakyat diperhatikan. Penobatan Panembahan Senapati menandai lahirnya Kerajaan Mataram Islam secara resmi. Dari Mentauk yang dahulu sunyi, kini berdiri sebuah kerajaan yang siap memainkan peran besar dalam sejarah Jawa. Kabar tentang Mataram menyebar luas, membawa pengaruh yang segera dirasakan oleh kerajaan-kerajaan lain. Dengan mahkota di kepala dan tanggung jawab besar di pundaknya, Panembahan Senapati menatap masa depan. Ia menyadari bahwa perjalanan masih panjang. Namun satu hal telah pasti, dari kemenangan, doa, dan tekad, Mataram telah lahir dan siap melangkah menuju kejayaan. Penobatan Panembahan Senapati sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam menandai awal sebuah era baru di Tanah Jawa. Setelah melewati peperangan, pengkhianatan, dan pergulatan batin, kini Mataram berdiri sebagai kerajaan berdaulat. Namun bagi Panembahan Senapati, kemenangan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Langkah pertama yang ia lakukan adalah meneguhkan persatuan. Panembahan Senapati berkeliling wilayah Mataram, menemui rakyat, tokoh adat, dan para ulama. Ia ingin memastikan bahwa kekuasaan yang dibangun bukan semata-mata berdasarkan kekuatan senjata, tetapi juga kepercayaan dan keikhlasan rakyat. Kehadirannya di tengah masyarakat menumbuhkan rasa aman dan keyakinan bahwa Mataram adalah rumah bersama. Dalam bidang pemerintahan, Panembahan Senapati menata struktur kerajaan dengan rapi. Ia mengangkat pejabat-pejabat yang setia dan cakap, membagi wilayah kekuasaan, serta menetapkan aturan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat. Hukum ditegakkan dengan adil tanpa memandang kedudukan. Hal ini membuat Mataram dikenal sebagai kerajaan yang tertib dan berwibawa. Kekuatan militer tetap dijaga, namun tidak lagi semata-mata untuk perang. Pasukan Mataram difungsikan sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan. Benteng-benteng diperkuat, latihan tetap dilakukan, tetapi Panembahan Senapati menekankan bahwa tujuan utama kekuatan itu adalah menjaga perdamaian. Ia tidak ingin Mataram tumbuh sebagai kerajaan penakluk yang lalim. Di sisi spiritual, Panembahan Senapati melanjutkan tradisi laku batin yang diwariskan oleh ayahnya.
Ia menjaga hubungan erat dengan para ulama dan tokoh spiritual. Ajaran Islam dipadukan dengan nilai-nilai luhur Jawa, menciptakan harmoni antara agama dan budaya. Dari sinilah identitas Mataram terbentuk, kuat dalam iman, namun tetap berakar pada tradisi. Nama Mataram semakin dikenal luas, kerajaan-kerajaan lain mulai memperhitungkan keberadaannya. Sebagian memilih menjalin hubungan damai, sementara yang lain memandang Mataram dengan kewaspadaan. Panembahan Senapati menghadapi semua itu dengan kebijaksanaan, lebih memilih diplomasi daripada pertumpahan darah. Meski demikian, Panembahan Senapati menyadari bahwa masa depan Mataram tidak hanya bergantung pada dirinya. Ia mulai mempersiapkan generasi penerus, menanamkan nilai kepemimpinan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ia ingin memastikan bahwa Mataram akan terus berdiri kokoh meski dirinya kelak tiada. Dari hutan sunyi bernama Alas Mentaok, kini berdiri sebuah kerajaan besar yang disegani. Perjalanan panjang dari hadiah tanah, perjuangan membuka hutan, konflik dengan Pajang, hingga penobatan raja, menjadi fondasi kuat bagi kejayaan Mataram di masa depan. Bab ini menutup kisah berdirinya kerajaan Mataram Islam sekaligus membuka lembaran sejarah baru. Dari Panembahan Senapati, kelak lahir raja-raja besar seperti Sultan Agung yang membawa Mataram mencapai puncak kejayaan. Warisan Mataram kun ababi, terukir dalam sejarah Jawa dan Nusantara sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan persatuan. Demikianlah kisah yang kita dengarkan bersama di Nani News Story. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menambah wawasan dan menumbuhkan kecintaan kita pada sejarah dan warisan Nusantara. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar Nani News Story terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.